tim lapangan. Sudah memiliki jaringan lapangan ya, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua juga nanti akan kami jelaskan tentang jenjang, prodi dan jurusan. Kemudian proses pendaftaran. Nah, proses pendaftarannya ini ada 3 tahapan yang kami berikan supaya apa? Pertama adalah mengisi formulir manual. Nanti akan kami share ke bapak-bapak yang sudah tergabung mengisi formulir induk ya. Nanti akan di kami share, kemudian di-share lagi kepada tim lapangan, kemudian di print untuk diberikan kepada calon-calon mahasiswa kita. Kemudian yang kedua adalah Google Form. Google Form ini sebagai ikhtiar untuk bahwa di grup kami atau yang diamanahi secara nasional kami siapa-siapa aja nanti dengan mengisi Google Form dari mulai koordinator induk, koordinator lapangan dan sejumlah mahasiswa yang mendaftar maka akan terkontrol di formulir Google Form. Kenapa di situ nanti akan tertera. Kemudian yang ketiga untuk proses pengisian itu adalah formulir online yang langsung nge-link ke server atau ke operator kampus. Nah itu nanti insya Allah akan kami jelaskan di kemudian hari. Kemudian di depan nanti. Kemudian poin yang ketiga, yang keempat adalah cara dan media pembayaran. Nah, nanti akan kami jelaskan itu materi yang keempat. Kemudian materi yang kelima, kegiatan mentoring untuk tim induk dan tim lapangan. Nanti akan kami lakukan bersama Prof. Sugeng untuk mementoring para tim induk dan tim lapangan. Nah, itu barangkali materi yang akan kami sajikan. Sebelum kami sampaikan materi satu persatu, di sini adalah ada satu tim yang subhanallah memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Di sini ada guru kami, sahabat kami, Bapak Kiai Haji Marjuki, Dr. Kiai Marjuki ya. Beliau adalah tim induk yang subhanallah berhasil sudah merekrut 4 kelompok. Nah, nanti untuk materi saya nanti setelah beliau sharing kepada kita, memberikan testimoni. Nah, Prof nanti berkenan disampaikan kepada beliau. Beliau sudah hadir, alhamdulillah, bahwa beliau akan sharing bagaimana kiat-kiat merekrut sampai beliau sudah punya 4 kelompok, 4 kelompok tim lapangan. Nah, nanti kami mohon berkenan Pak Kiai Marjuki. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan kami sampaikan 5 poin tadi, kepada yang kami muliakan Bapak Kiai Marjuki berkenan untuk sharing terkait dengan keberhasilan beliau dalam membentuk tim lapangan, 4 grup sekaligus tim lapangan. Kepada beliau wailahi tafadhol, silakan Pak Kiai Marjuki. Silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Prof. Sugeng beserta seluruh peserta tim induk rahimana wa yakumullah ju'ain, dan akhirnya fillah al-mukarram Bapak Dr. Bakhtiar Thayyib yang sama-sama kita hormati. Semoga beliau dan kita semua selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbana. Seperti yang disampaikan oleh beliau, saya tidak menyangka harus disuruh berbicara pertama nih. Mohon maaf ya. Belum ada persiapan dari untuk berbicara. Cuma sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Ini adalah semuanya zalika min fadlillah. Ya, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala.
alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kami alhamdulillah wa syukurillah, walaupun mungkin ada apa ya kekurangan tadi itu, Afwan Ustadz, untuk tim yang keempat itu baru 15 orang, belum full 20 untuk tim yang keempat. Tim 1, 2, 3 alhamdulillah udah cukup 20. Nah, tim yang keempat ini itu sebanyak baru 15 orang. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat tim yang keempat sudah nyampe 20 orang ya. Adapun masalah kiat-kiat atau tips mungkin atau teknis-teknis yang kita gunakan sebenarnya ya pertama intinya kan komunikasi ya. Tapi setelah itu kita berikan keyakinan kepada teman-teman terutama sekali. Pertama terkait masalah hukum ya. Ya mohon maaf ini banyak Pak Kiai-Pak Kiai yang hadir di sini ya, mohon juga sharing nanti. Karena yang kami rekrut itu banyak teman-teman yang menjadi pimpinan pondok pesantren ya, Kiai, sehingga juga mereka ya tentunya berbicara atau menanyakan tentang status atau hukum tentang masalah kegiatan kita ini, tentang sistem rekrutmen ini kayak gimana. Karena mohon maaf ini kan hampir ya mirip gitu kayak MLM ya. Kayak MLM, multi level marketing. Ada kemiripan dari segi sistem ya, dari segi sistem. Sekali lagi, kalau mereka mungkin produknya itu adalah berbentuk barang, kalau kita kan produknya berbentuk pendidikan. Sehingga kami alhamdulillah sudah menjelaskan hukumnya, kemudian kami ambil dalilnya langsung dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka merasa tenang untuk melaksanakan rekrutmen ini. Ya. Karena sekali lagi mohon maaf, kalau sudah orang berbicara tentang multi level marketing itu orang kadang-kadang apa ya, mohon maaf ada yang kadang-kadang a priori gitu dengan istilah itu, dengan MLM itu. Ya, Nah, sehingga kita jelaskan kepada mereka dasar hadisnya dalam ayatnya ya, waliman jabi hablum ba'ir dalam surah Yusuf itu. Kemudian tentang masalah sahabat yang meruqyah ya, sahabat yang meruqyah, salah satu sayyidul qaum atau ketua daripada kaum yang disengat kemudian minta untuk diruqyah, tapi sahabat itu mengatakan saya tidak akan meruqyah kecuali harus ada namanya ju'alan. Nah, itu ada ufahnya. Nah, ini bagian daripada ja'alah atau ujroh ya. Artinya kami sampaikan kepada mereka supaya mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah berdasarkan atau sumbernya adalah Al-Quran maupun hadis, sehingga mereka tenang untuk melakukannya. Itu yang pertama yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua tadi seperti saya sampaikan awal, intinya adalah komunikasi. Seperti yang sudah yang disampaikan oleh beliau Pak Dr. Bakhtiar, bahwa komunikasi itu bisa adalah melalui individu atau terhadap individu orang, bisa terhadap kelompok atau kolektif ya. Kami alhamdulillah syukurillah memiliki grup sampai 24 grup. Nah, cuma kalau disampaikan ke grup secara umum itu enggak mempan. Artinya pengaruhnya itu sangat kurang sekali itu. Sehingga di dalam grup yang banyaknya 24 itu ya, orang-orang yang kami ketahui, teman-teman yang kami ketahui di sana, terutama sekali yang ada hubungan emosionalnya dengan kami, itu biasa kami telepon. Saya langsung set nomornya yang ada di grup itu, kemudian kami telepon langsung kepada beliau-beliau tersebut. Ya. Pertama kali yang kita sampaikan bukan masalah itu dulu gitu. Ya, pertama ada basa-basi dulu. Yang paling inti dulu adalah ya setelah ada komunikasi itu langsung nanya tentang pendidikan. Kita enggak nawarkan program ini dulu enggak. Yang pertama kali adalah kita tanyakan kepada mereka apakah pendidikannya sudah sampai mana. Ada yang mengatakan alhamdulillah Ustaz, ada yang baru S1. Nah, setelah itu baru kita tawarkan ya, apakah para ustaz gitu mau enggak untuk kira-kira untuk S2?
mereka rata-rata gitu mengatakan siapa yang tidak mau Ustaz duduk S2 maulah gitu katanya. Ya kita punya program ini. Ya, langsung kita masuk, oh kita punya program ini. Ya cuma dari segi biaya kita sangat kekurangan Ustaz. Akhirnya truk langsung masuk tentang masalah penawaran mereka untuk menjadi tim. Ya, kita sampaikan kepada mereka ya kepada para tuan guru kita, para ustadz kita itu ya, kita mengatakan kalau ustadz mau untuk beasiswa oke bisa, cuma hanya sekedar bayar 3 juta saja. Syaratnya ada Ustadz untuk bisa bayar 3 juta itu. Ya syaratnya ada, cuma tidak terlalu berat. Syaratnya apa itu? Menjadi tim. Nah, itu langsung masuk. Itu menjadi tim. Karena mereka rata-rata alhamdulillah pimpinan pondok pesantren, tenaga pengajar dan ada yang kepala sekolah. Alhamdulillah wa syukrillah itu. Dan saya bersyukur kepada Allah SWT, alhamdulillah salah satu di antara tim lapangan kita itu ada yang kerjasama dengan pengawas. Alhamdulillah wa syukrillah. Ini sesuai dengan anjuran dari beliau Pak Dr. Bakhtiar. Kita juga artinya individu tapi individu yang punya masa. Ya. Alhamdulillah wa syukrillah itu salah seorang daripada pengawas itu udah berkomitmen. Pokoknya udah nanti kita akan wisuda ke An-Nur itu borong bis katanya itu. Nah satu pengawas itu dia di bawahnya itu ada 80 kepala sekolah di bawahnya. Dia itu komitmen, berniat, berazam dan akan berusaha bahwa 80 orang kalau beliau itu mengistilahkan 2 kelas. Karena kalau offline itu kan maksimalnya itu 40 orang per kelas. Nah, ini beliau tuh pengawas itu berazam, berniat untuk merekrut sampai 80 orang atau 80 kepala sekolah yang akan direkrut. Dari sekarang beliau itu udah ada merencanakan untuk ke Lampung itu nanti untuk wisuda itu udah kolektif langsung pakai bis. Nah, itu alhamdulillah wa syukurillah ada tim lapangan kita yang mampu seperti itu ya. Itu kerjasama dengan pengawas. Beberapa malam yang sebelumnya saya juga sama pergi ke salah seorang pengawas, ya, pengawas di bidang PAI. Alhamdulillah, syukurillah sambutan beliau bagus luar biasa. Beliau mengatakan, ya, Ustadz, silakan pergi ke survei sekolah mana yang diinginkan. Nah nanti saya yang telepon langsung kepala sekolahnya atau saya berikan nomor kepala sekolahnya, nanti Ustadz langsung hubungi kepala sekolahnya. Nah, untuk merekrut tim itu jauh lebih lebih gampang itu dibandingkan dengan merekrut mahasiswa. Karena kalau merekrut tim, pertama yang ditawarkan itu ada 2. Yang pertama kita tawarkan beasiswa untuk dia sendiri, ya timnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ada fee di balik beasiswa tersebut. Itu yang bikin agak cepat itu mereka itu tertarik. Nah, kalau kita bisa misalnya kerjasama dengan kepala sekolah misalnya, ya, kalau kita kerjasama misalnya dengan kepala sekolah, ya, maka dalam satu kepala sekolah itu kan di bawahnya, ya ada yang sampai di bawahnya itu ada 15 guru. Bahkan saya punya teman pondok pesantren itu, ya saya guru yang di bawah saya Ustaz itu sampai 50 katanya. Nah, ini nanti mereka dibikin menjadi menjadi tim lapangan itu guru-guru yang di bawah satu kepala sekolah itu, sehingga satu kali kita berbicara sama kepala sekolahnya itu bisa guru-guru yang ada di bawahnya, di samping mereka bisa sekolah itu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, ya di samping itu juga ya mereka itu bisa untuk menjadi tim, ya. Nah, dan pengalaman yang kita dapatkan juga di saat merekrut tim itu ada yang sudah
S3 gitu. Sehingga untuk S3 di An-Nur sudah tidak mungkin kan. Nah, kalau begitu biasa kita tawarkan hanya di tim saja. Ya alhamdulillah ada teman kita juga yang jadi tim lapangan yang sudah dokter juga. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, itu biasa trik-trik yang kita gunakan sehingga ya tahaddus bi ni'matillah. Sekali lagi zalika min fadli rabbi. Sekarang sudah nyampe 4 tim, walaupun tim yang keempat itu baru 15 gitu. Nah, ini mungkin sedikit mungkin di luar daripada sistem yang dari An-Nur. Mohon maaf sekali lagi, afwan Pak Dr. Baktiar. Ini salah satu trik-trik juga yang kita kita sampaikan kepada tim kita juga gitu. Kita minta juga kepada tim untuk seolah-olah ini memiliki kalau di multi level marketing itu seolah-olah memiliki downline gitu. Seolah-olah memiliki downline tapi enggak masuk itu ke dalam tim gitu. Maksudnya nama downline daripada tim lapangan kita itu enggak masuk namanya itu ke An-Nur gitu. Contoh misalnya ya, satu tim lapangan itu kan kalau dia mendapat satu mahasiswa 1,5. Kita minta untuk kerjasama dengan tadi kepala sekolah. Nah, seolah-olah kepala sekolah ini adalah jadi downline-nya itu, jadi downline-nya itu. Nah, kalau mampu nanti kepala sekolah itu mengumpulkan misalnya guru-guru, kemudian kita presentasi misalnya di guru-guru tersebut, nah, nanti setiap guru yang bisa direkrut menjadi tim lapangan itu nanti bisa, sekali lagi ini tim lapangan istilahnya bayangan mungkin ya, tim lapangan bayangan yang enggak masuk itu ke dalam tim ini, enggak masuk ke dalam tim yang terdaftar namanya di An-Nur. Itu bisa jadi 1,5 yang didapatkan oleh orang yang di bawahnya ya mungkin 1,5 yang didapatkan oleh tim lapangan itu ya mungkin nanti di tim yang dianggap sebagai downline tadi itu mungkin bisa ngasih 500 gitu kan, dia yang dapatnya 1 juta, nanti tim yang di bawahnya yang tidak termasuk ke dalam yang tidak termasuk ke tim An-Nur gitu itu dikasih 500, tapi kali sekian gitu, kali sekian. Sehingga nanti untuk merekrut mahasiswanya itu lebih gampang itu dari kepala sekolah dan guru-guru yang ada di dalam sekolah tersebut gitu. Tapi nanti setiap mahasiswa yang masuk di sekolah tersebut itu nanti kepala sekolahnya itu atau guru yang tadi itu dia dapat fee ya. Dan cuma konsekuensinya adalah nanti tim lapangan itu tentu dia dapatnya lebih kurang gitu ya dari pendapatan yang seharusnya. Tapi itu salah satu trik saja gitu. Karena ya mohon maaf sekali lagi yang namanya manusia itu kayaknya siapa saja ketertarikannya terhadap malun, dan mal itu artinya memang cenderung, itu hampir semua orang cenderung kepada artinya tertarik terhadap yang namanya harta. Makanya ya tawaran pendidikan kepada mereka sekaligus ya di samping pendidikan beasiswa dengan ada fee-nya itu alhamdulillah wa syukrillah sangat banyak sekali di antara teman-teman yang tertarik gitu ya. Ya, untuk sementara mungkin itu saja, Pak Dokter. Baik, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih atas sharingnya. Dan ini juga barangkali nanti akan bisa kami tangkap tadi dalam hal bagaimana merekrut tim lapangan dalam waktu dekat. Belum 1 bulan ya, sudah dapat 4 kelompok tim lapangan, berarti kan sudah 80, udah 75 orang yang Pak Yai rekrut. Tadi teknisnya adalah dengan komunikasi yang baik, terus kemudian
dengan sistem bukan mancing tapi menjaring. Kalau mancing kan personal ya, tapi kalau menjaring dengan mendatangi silaturahim ke ketua lembaga atau komunikasi dengan ketua-ketua lembaga, salah satunya pengawas yang secara struktural punya jaringan ke bawah, pimpinan pondok pesantren punya jaringan ke bawah. Nah, itu barangkali bapak-bapak yang sahabat mulia kami yang barangkali nanti bisa diambil hikmah, dan boleh nanti setelah saya memaparkan tentang materi hari ini, boleh nanti diskusi dengan Pak Yai. Secara ini tadi yang mungkin barangkali menjadi usulan, enggak apa-apa, itu bagus. Nanti mungkin saya jelaskan sekilas ya, bahwa fasilitas yang didapat oleh tim induk dan tim lapangan, yang pertama kan kesempatan mendapat beasiswa jika tim itu baik induk atau lapangan belum menyelesaikan pendidikan baik jenjang strata 1 ataupun strata 2 ya. Nah, ini di situ. Terus kemudian yang kedua adalah mendapat fee rekrutmen. Kalau tim induk dapat fee rekrutmennya 30 juta rupiah ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah dapat fee umroh 1 orang. Nah, ini untuk fasilitas tim induk. Kemudian fasilitas tim lapangan, yang pertama adalah tim lapangan itu mendapat fasilitas beasiswa, baik beasiswa S1, S2, nah itu dapat beasiswa itu. Terus kemudian mendapat paket umroh free 1 orang. Nah, apabila tim lapangan ini punya kewajiban kan merekrut 15 sampai 20 mahasiswa, apabila tidak terpenuhi, tim lapangan ini tidak terpenuhi merekrut 15 mahasiswa, maka pertama tidak mendapat umroh, tapi mendapat beasiswa dan mendapat konversi nilai rupiah. Apabila tidak memenuhi sampai ke 15 atau 20, maka yang diperoleh adalah 1,5 per mahasiswa. Jika tim lapangan itu bisa merekrut 10 orang, berarti bisa dikalikan 10 kali 15. Tapi dengan catatan tidak mendapat umroh. Mendapat umroh itu apabila terpenuhi 15 orang. Di samping dapat umroh plus juga beasiswa. Kalau beasiswa baik dapat terpenuhi atau tidak terpenuhi, tetap mendapat kesempatan beasiswa tim baik S1 atau S2. Nah, ini barangkali yang sebagai apa ya, stimulus untuk kita dalam berjuang. Nah, jadi ini untuk tim lapangan dan tim tim induk ya. Nah, beasiswanya juga beasiswa khusus tim, hanya bayar 2 juta rupiah plus 750 untuk biaya online-nya selama kuliah. Berarti kalau S2 2 tahun, kalau S1 8 semester atau 4 tahun. Terkait dengan biaya, insya Allah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kami share. Terus kemudian tinggal ini yang perlu diperhatikan betul adalah biaya beasiswa ini ada dua poin. Pertama adalah paket kuliah. Paket kuliah itu bagi mahasiswa tim ataupun mahasiswa penerima beasiswa normal ada 2 sama. Kalau yang tim 3 juta biaya biaya paket kuliahnya, 750 biaya online-nya selama perkuliahan, berarti selama 2 tahun untuk S2, 8 tahun untuk 8 semester atau 4 tahun atau 3 tahun setengah untuk S1. Terus kemudian ada tambahan biaya mandiri. Biaya mandiri itu terdiri dari kartu mahasiswa Rp200.000 buat S1, kemudian 250 untuk S2. Nah, itu jadi beda 50. Kemudian jaket alma mater untuk S1 250, untuk S2 adalah 300.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya field trip. Field trip itu disesuaikan dengan kemampuan. Yang 3 pilihan. Ada field trip ke luar negeri, jika mampu silakan. Yang kedua city tour Wali Songo, jika mampu silakan. Yang terakhir adalah PPL di masing-masing tempat. Nah, itu punya masing-masing. Yang ke luar negeri Wali Songo jika mampu ada 8 juta selama 5 hari. Kemudian Wali Songo ada 1,8 selama 8 hari.
PPL 3 hari di pusat di kampus, 1 minggu di tempat tugas masing-masing dengan membayar Rp1,5. Nah itu terus kemudian wisuda S1 2 juta, S2 2.500.000. Itu untuk paket biaya, sekedar mereview aja. Sebetulnya kan sering kami sampaikan. Baik, terima kasih Prof atas usulannya tadi. Kalau misalkan dengan mekanisme bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang punya basis, sekalipun beliau tidak masuk dalam tim, boleh, sangat boleh sekali. Tapi tentunya adalah kebijakan ada di personal tim, bukan di kami di kampus di ANUR. Kami mungkin tidak akan mencampuri itu karena itu itikat baik dari tim agar pertama melakukan percepatan dalam rekrutmen mahasiswa itu. Baik, baik Prof, saya akan kembali ke materi yang kami tadi di awal disampaikan. Terima kasih. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya tentang hal-hal lain, nanti akan kami sambungkan. Yang pertama bahwa tadi kita punya rentang waktu program gelombang 1 itu 25 November sampai 25 Desember. Ini yang barangkali harus disikapi dengan cermat oleh kita semua. 25 November sampai 25 Desember. Apa kewajibannya di sini? Bagi tim induk adalah sudah merekrut masing-masing 20 tim lapangan. Kemudian tim lapangan sudah menjalankan tugasnya merekrut mahasiswa S1, S2, dan S3. Yang jumlah targetnya adalah 15 sampai 20. Nah, kemudian nanti juga di sini nanti akan kita betul-betul berjuang. Nanti akan kami mentoring dengan bersama Prof. Sugeng untuk bagaimana kiat-kiat untuk menjaring. Tadi alhamdulillah dapat ilmu juga dari Pak Kiai, Pak Dr. Marjuki, bagaimana trik dan tip untuk menjaring tim lapangan sama mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian yang kami perlu sampaikan juga ini dan harus dikuasai betul oleh tim induk dan tim lapangan. Teknis masuk menjadi mahasiswa Universitas ANUR. Yang pertama tadi diinformasikan, pertama adalah prosesnya mengisi formulir. Ada 3 formulir yang harus diisi. Pertama adalah formulir manual, dipegang oleh masing-masing mahasiswa, kemudian dikirimkan PDF-nya ke masing-masing tim. Kemudian yang kedua adalah mengisi formulir Google Form. Nah, ini harus disampaikan sebagai materi untuk rekrutmen ke mahasiswa, baik induk ataupun lapangan. Google Form ini tujuannya apa? Ketika di bawah kami, kan kami Al-Fakir ini diamanahi jadi tim nasional. Siapa yang termasuk di dalamnya adalah tim induknya, siapa yang termasuk di dalamnya adalah tim lapangannya, dan siapa yang di bawahnya adalah mahasiswanya. Sehingga mudah terkontrol dengan ngisi Google Form ini. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi formulir isian online yang langsung direct nge-link ke server kampus, ke operator kampus. Nanti di situ ada langkah-langkahnya. Nanti insya Allah secara detail nanti akan disampaikan oleh Prof. Sugeng, nanti akan dibuka. Nanti Bapak Ibu nanti di situ mengisi data diri, mengisi data orang tua, jenjang pendidikan, kegiatan, kemudian penghasilan, terus kemudian sampai muncul nanti di belakang setelah isian selesai semua, ada muncul media pembayaran yaitu bank. Untuk 2023-2024 bank yang dipakai adalah BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, tahun sebelumnya adalah memakai bank muamalat. Jadi di isian nanti setelah di isian online semua data diri, data orang tua, kemudian pendapatan orang tua, pendapatan penghasilan, sampai kepada hal-hal lain, email dan yang lain-lain, nanti muncul adalah BSI. BSI itu salah satu media untuk melakukan pembayaran ke kampus. Jadi tidak ada yang dititip di tim induk, tidak ada yang dititip di tim lapangan. Harus by online semuanya, dari mulai pengisian sampai kepada proses pembayaran. Yang mohon disampaikan oleh Bapak-Bapak sebagai tim induk dan tim lapangan, struk pembayarannya itu harus diamankan. Pertama disimpan di
digital di handphone sama juga di print disimpan di dokumen. Karena ada satu pengalaman berharga ketika salah satu stroke hilang itu ada sedikit kendala. Nanti jangan sampai terjadi begitu. Nah, ini salah satu cara untuk proses masuk menjadi mahasiswa calon mahasiswa Nur. Nah, ini masih calon, Bapak-bapak, ini masih proses calon. Bagaimana dari calon ini menjadi mahasiswa? Nah, maka mengikuti proses tes. Berkenan Prof kembali ke informasi di tadi yang slide pertama. Proses adalah pertama mengikuti tes. Nah, tes untuk gelombang 1 ini adalah nanti di tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Nah, di slide 1 Prof. Nah, ini tes offline-nya adalah tanggal 31 Desember. Tes online yang Bapak-bapak nanti menyarankan kepada tim lapangan yang menjadi mahasiswa atau mahasiswa murni penerima beasiswa, diinformasikan bahwa tes online-nya tanggal 1 sampai tanggal 3 Januari. Tanggal 1-nya adalah TPA, tes potensi akademik, isian. Kemudian di tanggal 2-nya adalah baca Quran, divideokan. Kemudian tanggal 3-nya adalah bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa Bapak-bapak ya, ibunya tidak ada, Bapak-bapak bahwa melakukan tes ini kami sampaikan bukan untuk syarat masuk atau tidak masuknya calon mahasiswa, tapi ini sebagai bentuk pemetaan kampus untuk mengetahui jauh mana pemahaman potensi akademik mahasiswa, bagaimana pemahaman terhadap bacaan Quran mahasiswa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ketika di antara calon-calon mahasiswa yang masuk itu adalah memiliki kelebihan di Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu biasanya diambil menjadi duta kampus untuk diamanahi biasanya mewakili kampus dalam event-event tertentu baik di internal kampus ataupun ada event-event keluar. Salah satu di grup kita, alhamdulillah yang menjadi tim induk adalah ada Kori Internasional. Alhamdulillah adalah sahabat Ustadz Asepul Milah. Beliau adalah dari Tasikmalaya, beliau Kori Internasional. Seperti yang demikian itu diambil menjadi duta kampus. Jadi sekali lagi kami sampaikan dan Bapak Ibu, Bapak-bapak sampaikan ke calon-calon mahasiswa bahwa tes ini bukan untuk masuk atau tidak masuk. Sekalipun beasiswa bukan untuk ini tidak mau. Dan banyak juga yang tidak masuk menjadi mahasiswa apabila dalam proses tes dari tanggal 1 sampai tanggal 3 ada materi yang tidak diikuti, secara otomatis dia gugur. Sekalipun sudah bayar pendaftaran 400 untuk S1, 500 untuk S2, ketika dalam waktu tes hanya melakukan salah satu tes tidak sempurna, maka itu potensi tidak diterima karena memang tidak penuh. Oke. Kemudian pengumumannya insya Allah tanggal 8 Januari. Disampaikan siapa yang mengikuti dengan normal dan maksimal, maka nanti akan disimpulkan baik secara online ataupun melalui jejaring silaturahim tim nasional, tim induk dan tim lapangan. Baik Prof, berikutnya. Nah, ini untuk gelombang pertama. Berarti Bapak sahabat mulia kami, berarti kita punya waktu untuk men-sharingkan terkait dengan waktu, ini adanya. Nah, kemudian yang kedua akan kami sampaikan terkait kalau dalam bahasa multi level adalah istilah product knowledge ya, product knowledge atau program yang ditawarkan berupa pilihan jenjang S1, S2 dan S3 dan kemudian adalah jurusan prodi dan jurusan. Nah, berkenan Prof dibuka yang ini udah yang barusan Prof, yang barusan. Oke, yang ini. Nah, jadi ini yang perlu diketahui oleh bapak-bapak tim induk dan sekarang kan kita tim induk ya, bukan tim lapangan. Semuanya adalah tim induk. Jadi yang perlu kita ketahui kalau bahasa di marketing adalah product knowledge. Nah, ini yang harus kita ketahui. Di strata 1 itu ada 3 fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Syariah dan Hukum,
S1. Nah, ini untuk produk knowledge-nya atau program yang ditawarkan kepada penerima beasiswa. Salah satunya adalah untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, pertama adalah program studi pendidikan agama Islam. Kemudian program studi pendidikan Islam anak usia dini (SPD), berarti PAUD ini. Kemudian yang ketiga program studi manajemen pendidikan Islam SPD, kemudian program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau PGMI, berarti SPD. Kalau yang tadi PGRA ya. Kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan IPA SPD, program studi pendidikan bahasa Indonesia SPD, program studi pendidikan matematika SPD. Nah, ini untuk program atau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kenapa kita harus mengetahui ini? Agar mereka ada varian untuk memilih. Bagi guru-guru yang tidak di PAUD, tidak di RA, tidak di MI, barangkali bisa ada varian lain. Contoh misalkan guru mapel untuk di SMP, di Madrasah Sanawiyah, di Aliyah atau di lainnya, bisa memilih varian jurusan lain. Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada program studi ekonomi syariah (SE), program studi manajemen haji dan umroh (SE). Nah, itu 2 program. Kemudian yang ketiga Fakultas Syariah dan Hukum ada program studi hukum keluarga. Nah, ini. Bapak Ibu perlu diketahui Bapak-bapak untuk tim induk 8 prodi yang ada dari 11 prodi ini alhamdulillah statusnya 8 prodi ini sudah sangat baik. Nah, kecuali ada 3 prodi yang belum mendapatkan, masih bawaan ya. Karena terhitung masih baru. Terus kemudian yang kedua adalah program pasca sarjana magister ya, yang S2. Ada 3 prodi. Prodi pertama adalah program studi manajemen pendidikan Islam atau MPD. Nanti MPD Master Pendidikan, tapi lebih kepada manajemennya, konsentrasinya manajemen pendidikan. Kemudian program studi pendidikan agama Islam atau PAI atau Master Pendidikan MPD. Program studi pendidikan Islam anak usia dini, ini adalah PAUD ya, Master PAUD, tapi gelarnya MPD. Alhamdulillah dari 3 prodi ini, 2 prodi MPI sama PAI alhamdulillah sudah sangat baik. Lebih dulu dari S1 ini lebih sangat baik untuk status akreditasinya bisa dilihat di pangkalan data. Kemudian yang PAUD-nya masih bawaan. Kemudian yang strata 3-nya atau doktoralnya adalah manajemen pendidikan Islam atau doktor. Ini juga statusnya atau masih bawaan. Sertifikat akreditasi masih baik, masih bawaan. Baik, baik para sahabat mulia kami, lanjut Prof. Ini adalah produk knowledge-nya atau bahasanya jenjang yang akan ditawarkan kepada masyarakat, yang harus kita ketahui oleh induk dan nanti disampaikan ke lapangan. Baik, untuk berikutnya adalah profil perguruan tinggi ya. Profil perguruan tinggi ada di pangkalan data. Bapak-bapak bisa melihat di pangkalan data karena sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah disrupsi kalau menurut Prof-nya. Jadi ada sebuah perubahan yang kalau dulu kuliah itu harus datang ke kampus, duduk di meja, menghadapi dosen. Nah, sekarang dengan ada perubahan yang sangat cepat dengan digital, maka cukup dengan di rumah masing-masing, tidak meninggalkan tempat, sudah bisa kuliah dan mendapatkan gelar. Tapi tentunya dengan mengikuti SOP kampus. Nah, kemudian Prof berikutnya nanti ini boleh Bapak Ibu bisa dilihat di tadi. Nah, untuk profil kampus. Kampus sekretariat kampus adalah di Jalan Pesantren nomor 1 Sidoarjo. Ini penting disampaikan oleh Bapak-bapak tim induk sebagai bentuk membentuk trust masyarakat kepada kampus ya. Disampaikan Jalan Pesantren nomor 1 Sidoarjo, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung ya. Nah, ini sebagai nanti bisa dilacak di googling bahwa benar nggak bahwa kampus ini ada kampusnya, jangan-jangan bodong. Nah itu. Nah, ini jadi perlu disampaikan oleh Bapak-bapak tim induk supaya membangun trust. Kemudian berdiri, ini bukan berdiri di tahun 2002 ya, berarti baru setahun. Ini di 2002 ya, bukan di 2022 Pak. Mohon berkenan
Ah, 2002, bukan dua, ya. 2020. Ya baik, makasih Prof. Kemudian tahun 2017 TAI Anur berubah menjadi IAI Anur, menjadi institut. Nah, alhamdulillah qadarullah di perjalanan seiring waktu 2022 berubah menjadi universitas. Sekalipun belum kami tampilkan karena sedang berproses ya, alhamdulillah, tapi sudah visitasinya sudah alhamdulillah. Mudah-mudahan kemarin disampaikan bahwa bulan November sudah turun SK-nya sehingga nanti sudah bisa ditampilkan bukan IAI Anur lagi tapi sudah Universitas Anur Lampung gitu. Kemudian yang berikutnya adalah rektornya. Rektornya adalah Bapak Dr. Kiai Haji Andi Warisno MMPD. Nah, beliau sekaligus juga owner dari IAI Anur. Kemudian beliau juga adalah sebagai pimpinan pondok Anur ya. Kemudian websitenya Bapak bisa dijumpai di www.anur.co.id insya Allah. Kemudian tahun berdirinya mohon juga dirubah Pak Prof, bukan 2020 berarti kalau 2022 baru tahun ini. Ini tahun IAI Anur berubah, betul. Anur berubah menjadi Universitas Islam Anur Lampung adalah tahun 2002 bulan November ini. Alhamdulillah. Baik, ini profil kampus yang perlu diketahui oleh Bapak-Bapak sebagai koordinator induk. Karena apa? Ketika disampaikan secara detail untuk membangun trust masyarakat, oh benar berarti ini bukan, mohon maaf, karena masyarakat sekarang udah cerdas, ada hal-hal yang banyak juga berseliweran yang yang informasinya tidak bisa dipercaya. Baik bukan hanya dalam hal pendidikan, masalah usaha, masalah umroh, masalah pendidikan banyak yang berseliweran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan dihadirkannya atau disampaikan tentang profil kampus, insya Allah itu akan menjadi satu kekuatan atau menjadi satu membentuk trust masyarakat kepada kampus. Baik Prof, lanjut Prof. Materi ini terkait dengan tadi ya untuk masalah profil. Terus tadi jenjang alhamdulillah sudah, jenjang prodi dan jurusan sudah. Terus kemudian berikutnya sasarannya buat siapa atau secara historikalnya mungkin Bapak-bapak yang baru ini kami sampaikan bahwa sebetulnya dari kenapa lahirnya program beasiswa atau kuliah subsidi ini. Dulu kami sama-sama menjadi tim pejuang guru honorer. 2014 melakukan audiensi dengan Komisi 10, membawa berkas besar pengusulan agar pemerintah berpihak atau paling tidak adalah memperlakukan guru honorer itu seperti pejuang karena emang mereka mandi keringat, tenaganya keluar, meninggalkan keluarga, tapi mohon maaf, penghargaan dan pengakuannya masih belum sampai hari ini. Nah, maka di 2016 kami bersepakat bagaimana caranya mengangkat harkat dan kesejahteraan para guru. Makanya waktu itu bikin program beasiswa atau kuliah subsidi buat para guru yang udah berjuang bertahun-tahun tapi belum mendapatkan haknya sebagai guru. Apa itu sebagai guru profesional dari PAUD belum dapat sebagai sertifikasi guru PAUD RA atau MI. Maka kami bikin di 2016 dengan biaya 3.750.000 untuk S1 sampai selesai, 4 juta untuk S2 sampai selesai. Alhamdulillah ada 6.000 guru yang terhimpun di program ini. Berjalan 2016 sampai 2020 dengan sistem perkuliahan semester pendek disesuaikan dengan waktu libur sekolah. Karena apa sasarannya pertama adalah waktu itu guru. Terus kemudian yang sudah S1 kemudian mau mengupdate menjadi jenjang berikutnya S1, S2, S3 juga kami buka. Nah, alhamdulillah dengan adanya COVID-19 bagi kampus kami menjadi anugerah besar. Kenapa? Karena melahirkan regulasi tentang belajar daring. Nah, kemudian dengan ada regulasi itu dari Ambon, dari Merauke, dari Brau itu dari Kalimantan ya, mereka bisa mengikuti kuliah 2020 sampai 2002 itu Masya Allah. Banyak sekali yang terbantu dengan adanya regulasi belajar daring, baik itu regulasi untuk COVID ataupun kampus merdeka menjadi permen ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kampus Merdeka. Jadi ini menjadi satu regulasi yang menjadi kekuatan hukum bahwa kita belajar daring itu ada payung hukumnya, ada regulasinya. Nah, ini juga penting disampaikan oleh Bapak-Bapak koordinator induk kepada masyarakat. Kenapa? Karena ini jaminan hukumnya jelas gitu bahwa belajar online itu bukan sekedar asal, tapi ada regulasinya, ada payung hukumnya. Baik, Prof. Berikutnya, Prof. Nah, ini adalah yang kalau dulu 2016 adalah sasarannya hanya guru, sekarang alhamdulillah sudah berubah. Hasil dari riset kami, tim kampus, bahwa ternyata dari setiap tahunnya lulusan yang SLTA yang baru bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mengenyam kuliah, itu baru 52%. 52% masih banyak tidak mampu kuliah. Yaitu ada 48% tidak bisa kuliah. Nah, hasil riset kami ternyata mereka klasik, alasannya klasik. Pertama, kampusnya jauh di kota, kemudian biayanya mahal, yang ketiga tidak ada motivasi dari orang tua dan lingkungan atau orang tua punya keterbatasan finansial gitu. Sehingga itu maka semenjak 2020 berubah bukan hanya sekedar untuk guru tapi sasarannya adalah semua lapisan masyarakat, terdiri dari lulusan SLTA, dari SMA, SMK, aliyah atau sederajat, kemudian guru PAUD, TK, SD, MI, atau mau melanjutkan ke S2, S3, kemudian para kiai, para ustadz yang alhamdulillah dari Bogor itu ada hampir 70 para ustadz, para kiai, yang mereka ketika ada satu program dari pemerintah terkait dengan sertifikasi haji, mereka walaupun sudah bolak-balik ke Mekah tapi tidak punya ijazah, mereka tertolak. Maka menjadi motivasi untuk para ustadz dan para kiai untuk ngikut kuliah karena ada kesempatan untuk menjadi pembimbing haji yang resmi dari pemerintah, ada pengakuan dan penghargaannya di situ. Jadi lapisannya ada masyarakat umum yang baru lulus SLTA, guru yang sudah mengabdi karena belum linear, guru yang belum mau meningkatkan jenjang berikutnya, kemudian ustadz, ustazah, dan yang lain pondok pesantren atau masyarakat umum. Baik, Prof. Terima kasih. Ini adalah sasarannya. Lanjut berikutnya. Insya Allah nanti itu ada di chat, ada pertanyaan nanti insya Allah akan kami sampaikan. Baik, untuk biaya kuliah, nih biaya kuliah untuk biaya kuliah S1, inti biaya kuliah untuk S1 yang biaya kuliah S1 beasiswa normal. Kalau program normalnya, biaya normalnya adalah terdiri dari 59.350.000 selama 4 tahun atau 3 tahun setengah, 8 semester. Kemudian dalam program beasiswa normal adalah sebesar 7.995.000, 7.995.000 atau hampir 8 juta. Kenapa bisa demikian? Karena semua SPP free. Apa yang item yang harus dibayar? Pertama adalah biaya pendaftaran 400.000, prakuliah 600.000. DPK semester 1 adalah 2.300.000, dana pengembangan kampus 2.300.000, itu hanya satu kali. Terus kemudian ada UTS UAS 1 sampai 7 1.050.000, UAS 1 sampai 7 adalah 1.400, 1,4. Kemudian DPK semester 2 sampai 8 adalah 745.000, KKN 200.000, PPL 200.000. Pendaftaran PPL 200.000. Jadi total 7.995.000. Ini untuk beasiswa normal. Nanti ada 2 beasiswa normal, ada beasiswa tim. Beasiswa tim itu hanya 3.750.000 sudah termasuk biaya online. Di samping biaya paket kuliah, ya perlu diketahui juga ada biaya mandiri. Biaya mandiri terdiri dari 4 poin. 1, kartu mahasiswa, jaket alma mater, field trip, sama wisuda. Nah itu adalah ada yang totalnya kalau S1 250, kemudian kalau yang ngambil PPL berarti 1,5, berarti 1
1.950.000 plus 2 juta. Jadi kurang lebih 4 juta. Ini total semuanya. Oke, terus nanti ada chat, nanti akan saya ini. Baik, lanjut Prof. Untuk S2-nya. Untuk S2-nya adalah sebesar 8.950.000 atau 9 jutaan. SPP-nya free semuanya, item yang harus dibayar adalah sudah nampak di ini, nanti akan kami share. Baik, Prof, lanjut karena biar nanti lebih banyak didiskusi karena tadi udah ada beberapa chat. Ini adalah untuk S3. S3 itu biaya normalnya adalah 173 juta. Kemudian ketika kuliahnya offline hadir ke kampus adalah 47.700.000 rupiah. Kemudian ketika mengikuti online adalah 70.750.000 rupiah, bahwa itu adalah untuk S3. Jadi S3 ada biasa subsidinya. Kalau offline ke kampus hadir 4.700.000, kemudian kalau online 70.750.000. Nah, ini selama 6 semester atau 3 tahun. Lanjut, Prof. Ya, oke. Untuk ini barangkali udah, nanti akan kami kembali ke ini untuk yang lebih penting lagi kami sampaikan adalah bagaimana tim ini adalah di 25 atau 1 bulan ini adalah bisa rekrut tim lapangan dan mahasiswa. Materi yang kami belum sampaikan adalah tadi kalau proses pengisian pendaftaran sudah, cara dan media pembayaran. Jadi ada dua bank yang bisa menampung pembayaran calon mahasiswa, itu ada Muamalat sama ada BSI ya. Jadi yang sekarang diberlakukan, mahasiswa yang belum mengisi atau belum membayar dari mulai 25 November ke sekarang itu memakai dengan beasiswa banknya adalah BSI. Kecuali kalau mahasiswa yang di kelompok Pak Yai Marzuki sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah transfer ke bank Muamalat. Nanti insya Allah nanti akan kami minta kode ID sama PIN-nya nanti biar bisa dibuka. Karena kalau belum dikasihkan ke operator ID sama PIN-nya belum bisa dibuka. Nanti akan kami secara khusus, ada beberapa mahasiswa yang dari grupnya Pak Kiai Marzuki yang sudah membayar ke Bank Muamalat. Kemudian yang kelima adalah materi yang kelima, perkenaan pertama kegiatan mentoring ya. Jadi Bapak-bapak sekalian nanti selama 1 bulan ini kita akan ada mentoring untuk penguatan bagaimana target menyampaikan. Tadi ada sedikit pertanyaan kenapa dibikin seperti multi level. Sebetulnya tidak seperti multi level, ini hanya jejaring silaturahim aja agar informasi mulia ini bisa sampai ke masyarakat. Kalau hanya kami tim kampus itu punya keterbatasan, tapi kalau dipakai dengan sistem jejaring, ada tim induk dan tim lapangan, insya Allah akan lebih meluas. Sebetulnya ini alhamdulillah sudah ada dari beberapa provinsi, sudah ada dari beberapa provinsi insya Allah. Nah makanya insya Allah ini salah satu kemudahan untuk menyampaikan program ini sampai ke grassroots, sampai ke masyarakat paling di bawah sekalipun gitu. Bapak-bapak nanti terkait dengan product knowledge atau dengan programnya bisa nanti kami share brosur. Alhamdulillah Pak Yai Marzuki ini sangat-sangat kreatif karena jadi bikin brosur sendiri dengan nomor kontak kampus pusat dan kampus nomor kontak lapangan, sehingga lebih memudahkan dan membangun trust untuk masyarakat, sehingga tidak hanya nomor kampus pusat tapi nomor yang dihubunginya juga ditulis. Ini apresiasi buat Pak Kiai Marzuki ya. Baik, Prof, barangkali itu pemaparan saya nanti karena udah ada beberapa chat yang masuk. Mungkin nanti sebelum nanti Prof menjelaskan lebih jauh, saya akan jawab dulu beberapa chat yang masuk. Berkenan dibantu untuk dibuka, Prof, chatnya. Bapak-bapak, barangkali itu sementara pemaparan saya dan saya akan langsung menjawab chat dari Bapak-bapak. Ada 12 chat ini, Masya Allah. Oke. Yang pertama dulu ya.
Oke. Yang pertama tadi usul itu adalah yang pertama anak usul ya. Mohon di mute itunya apa? Sudah alhamdulillah sehingga sudah terlaksana ya. Kemudian dari Pak Samsur Riyadi, ini beliau minta mute udah ya, udah alhamdulillah minta dibuka mute-nya. Kemudian mohon maaf telat Bapak Andika. Oke. Oke, terus ada yang chatnya, izin tanya bisakah tim induk menjadi pengajar di kampus dan bagaimana tim induk yang mau ikut S3? Sangat bisa. Bapak-bapak perlu kami sampaikan, justru tim induk ini nanti akan menjadi cikal bakal tim pengajar kami. Kenapa? Rasio dosen dengan mahasiswa ini masih jomplang. Yang dosen tetap ya. Kalau dosen mengajar sih alhamdulillah sudah banyak dari UIN, dari Unila, dari dari beberapa kampus. Kalau untuk pemenuhan yang ngajar sudah banyak. Tapi bagi bapak-bapak berpotensi menjadi dosen tetap sekalipun tidak hadir ke Lampung karena dengan ada online. Dan ini cikal bakal untuk kami rekrut untuk 2 kampus karena Pak Yai Andi Warisno itu punya 2 kampus. Kampus yang di bawah Kementerian Agama sama kampus yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang di bawah Kemenag adalah Universitas Islam Anur. Kalau yang di bawah Kemendikbud adalah Universitas apa kemarin lupa di Metro. Masya Allah. Ada 2 data di Lampung. Yang sudah ada apa Prof? Lupa Prof? Masya Allah udah lupa sekali. Wirabuana. Wirabuana. Jadi ada Universitas Wirabuana di Metro yang cabangnya ada kampus 2-nya bukan cabang, kampus 2-nya di Palembang, di Sako, Kenten ya. Jadi yang dari Pak Seban ini tadi mohon izin yang bertanya apakah bisa jadi tenaga. Masya Allah bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Oke, berikutnya Prof. Apa yang lain? Oke, itu. Oh iya. Ya teman-teman. Ya, berikutnya siapa tadi? Mohon maaf tadi. Bisa tidak kalau sudah D1 D3 mau lanjut atau mahasiswa transfer? Ya baik. Ini dari Lubuk Linggau dari Pak Husaini ya sudah terjawab ya Pak Ustadz ya. Sudah alhamdulillah. Kemudian berikutnya mohon maaf dari tadi dikatakan tim inti mana surat tugasnya? Ya. Surat tugasnya baru selesai hari ini, insya Allah nanti akan kami segera karena mohon maaf, jadi bukan hanya tim kami karena ada 3 tim nasional yang sama-sama berbarengan di bulan ini tuh ada ini. Jadi insya Allah Pak Jumali, Pak Haji dari Palembang Kota ini, masya Allah dari Cirebon ya. Cirebon Pak Jumali. Pak Jumali di Cirebon. Insya Allah Pak besok kami share. Nanti melalui Prof nanti di-share. Oke, baik. Insya Allah Prof. Mohon maaf. Oke, kemudian berikutnya adalah Pak Ilham Hadi di pola pembayarannya sekaligus atau bertahap. Oke. Pola pembayarannya adalah sesuai dengan yang tadi. Pertama, bayar pendaftaran 400.000 untuk S1, 500.000 untuk S2. Kemudian S3 juga 500. Kemudian ada pembayaran uang DPK S1, S2, S3. Kemudian bayar sesuai dengan urutan per semester. Itu ini. Kemudian itu pembayarannya, pola pembayarannya, kemudian online semua tidak dititip di ini. Bertahap sesuai dengan semester. Nanti kalau semester 1 ada biaya UTS dan UAS, kemudian nanti bisa nyicil Sapras. Ada Sapras di situ ada 600.000 ya kalau nggak salah. Ada prakuliah ya, ada prakuliah 600.000 dan ada Sapras. Nah itu untuk pola pembayarannya bertahap sesuai dengan ini nanti akan kami share, akan kami lampirkan terkait dengan pola pembayaran. Oke baik, berikutnya adalah mohon di-share tentang regulasi dibolehkan kampus untuk melakukan full online bagi mahasiswa. Insya Allah nanti Prof berkenan nanti di-share bukan hanya regulasi tentang daring dan kampus merdeka sekaligus juga legalisasi terkait dengan akreditasi kampus.
nanti udah kami siapkan, nanti mohon berkenan di-share ke semua tim induk, Ya. insya Allah. Oke, kemudian ini dari Bapak dari Muara Enim ya, Muara Enim Sumatera Selatan. Prof, ada yang bertanya kapan tim induk mendapat ujroh? Siap. Jadi Bapak-Bapak yang saya muliakan, kapan fasilitas itu diberikan? Apabila tim induk sudah mampu merekrut 20 tim lapangan dan masing-masing tim lapangan bisa merekrut mahasiswa. Di semester pertama kan ada kewajiban mahasiswa bayar pendaftaran sama DPK. Maka ketika itu dilakukan oleh mahasiswa, baik mahasiswa tim ataupun mahasiswa umum normal, maka potensi uang di situ sudah ada, sehingga nanti hak dari masing-masing kandidat induk insya Allah sudah bisa ditunaikan. Dengan catatan induk merekrut 20 lapangan, 20 lapangan merekrut masing-masing 15 mahasiswa di semester pertama harus dibayar pendaftaran dan DPK. Maka insya Allah potensi untuk didapatkan ujroh baik untuk nanti bertahap, ada umroh free, ada biaya rekrutmen, sama ada beasiswa. Kalau beasiswa kan langsung dinikmati. Oke, itu kemudian berikutnya adalah karena bisa jadi trust calon mahasiswa dan tim lapangan adalah dengan resmen kita sebagai bagian dari pengajar. Boleh? Sangat ini Pak, insya Allah dari Lubuk Linggau Pak Husa ini sangat berpotensi Pak. Apalagi kalau misalkan Bapak belum punya home base. Kalau belum punya home base, nanti ikut dulu kuliah di kita, S2-nya atau S3-nya, bisa langsung menjadi tim pengajar. Karena emang rasio dari mahasiswa sekarang kan 37.000, untuk dosen tetapnya masih butuh banyak, apalagi 2 kampus kan. Nanti yang jelas bisa potensi menjadi dosen Pak, insya Allah. Kemudian dari Pak Fikri, dari Ustadz Fikri dari Lampung. Untuk yang mengambil semester pendek, berapa tahun masa belajarnya? Sekarang kami sarankan tidak ada semester pendek. Kalaupun ada, monggo. Itu adalah 12 hari, 10 hari materi, 2 hari UTS dan UAS. Masa belajarnya selama kalau S2 2 tahun, S3 3 tahun setengah sampai 4 tahun sama. Mata kuliahnya sama. 8 semester, 4 semester untuk S2, 8 semester untuk S1. Apakah weekend bisa online? Nanti ada beberapa cara kuliah nanti akan saya sampaikan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bapak Anwar. Bapak Anwar Usman, apa pertanyaannya belum? Ada Maktabah Mas'ud. Afwan, kalau main ke kampus karena dekat, kira ketemu sama siapa? Boleh, nanti kita ketemu, mau janjian dengan saya juga boleh, mau langsung silaturahim ke Pak Rektor juga asal ada audiensi dulu ke beliau minta kesediaan. Harapan kami sebetulnya begini, supaya ada juga merasa psikologi bahwa kampusnya itu adalah menjadi bagian dari kita atau kita bagian dari kampus. Sebetulnya kami menawarkan untuk tim induk, semua tim induk akan kami fasilitasi untuk ziarah ke kampus induk, ke kampus pusat. Boleh, Pak? Nah, ini kan Pak Afwan, ini Pak Maktab Musnad itu Afwan, siapa ininya panggilannya Pak? Siapa itu? Pak Edi Kurniawan ya? Bukan ya. Oke, nanti pokoknya nanti kalau mau ke kampus boleh, nanti kami kalaupun tidak ada pas saya di sana bisa kami rekomendasikan ke yang lain. Oke, berikutnya adalah dari Pak Edi Kurniawan dari Musirawas ya. Tim induk kapan bisa mulai rekrutmen? Tim induk itu sudah berjalan, sebetulnya sudah berjalan, termasuk salah satu pionir dan yang sangat luar biasa kami apresiasi kepada Bapak Kiai Marjuki. Beliau sudah 4 pasukan, udah 80 orang Pak, 80 orang tim lapangan. Beliau Masya Allah dengan kemurahan dan dari kemudahan dari Allah luar biasa. Beliau sudah merekrut 4 grup, berarti kali 20 berarti 80 orang. Walaupun tadi yang grup keempat baru 15, berarti udah 75 orang beliau rekrut. Oke, Prof, ketika kita sudah merekrut 20 tim lapangan, bagaimana sistem biar 20 orang itu tercatat, terdapat dengan rapi? Nah, makanya
kami sarankan pertama ngisi adalah formulir offline, yang kedua Google Form, yang ketiga baru nanti formulir online. Nah, itu ya singkat telinga. Ini Pak Rosadi dari Pak Rosadi ya, Rosidi. Ya Pak, baik. Kemudian Pak Ahmad, Pak Ahmad ya, dari mana Pak? Kota Gajah, Lampung Timur atau Metro Pak? Pak Ahmad, Kota Gajah, alhamdulillah Kota Gajah ya, udah. Oke Pak Ahmad, baik. Ana rekrutmen dari Makassar, Anwar Usman dari Makassar ya. Kisaran 10 atau 12. Sangat ingin kuliah namun terkendala biaya dan mereka menginginkan beasiswa full. Bagaimana solusinya? Untuk sementara kami kampus ada program 3T Pak. Apakah Sulawesi termasuk dalam kategori 3T? 3T itu pertama tertinggal, terdalam, dan terluar. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat Bapak ini, Pak Anwar Usman, kalau masuk dalam kategori 3T, insya Allah itu biasanya full. Cuman sudah ada. Nanti Prof berkenan dikirim di linknya, di-share. Mudah-mudahan misalkan kalau Sulawesi termasuk kategori 3T, yang paling banyak potensi untuk mendapat 3T itu NTT. NTT itu ada 11 daerah yang termasuk 3T. Itu full, tapi bagi yang tidak masuk kategori 3T itu dengan subsidi. Nah, gitu Pak. Jadi belum ada yang khusus untuk masyarakat umum adalah beasiswa full. Karena kampus juga kan punya dosen yang harus dikasih seleri atau punya tim silaturahim yang juga harus dikasih. Oke, baik. Kemudian berikutnya dari Lubuk Linggau Pak Husaini, sebelum promo diusulkan untuk tim induk untuk ke kampus boleh? Sangat boleh sekali Pak, kita janjian. Nanti kami dengan Prof bisa kita audiensi dengan tim kampus dan senator ya, dari Pak Rektornya sampai tim kampus intinya boleh. Dari Pak Anwar Sanusi, 3T maksudnya bagaimana ya? 3T itu adalah masyarakat yang tertinggal, terdalam, dan terluar. Jadi orang ya pokoknya di ujung lah, bahasa kasarnya itu sudah tertinggal, desa tertinggal, terdalam, di pedalaman, sama terluar. Nah itu dapat beasiswa full. Nanti ada regulasinya tersendiri dari kampus. Ada khusus daerah-daerahnya sudah ditulis daerahnya. Mudah-mudahan Sulawesi termasuk. Baik Prof, tidak ada lagi. Mangga, silakan kembali ke Prof. Oke, nanti tadi ada yang masih kelewatan tuh Ustaz. Prof. Ada satu pertanyaan yang dari Bu Ica, yang dari Oku. Kalau transfer dari D1 D3 atau D4? Oh iya, baik. Bagaimana kalau tim ini atau mahasiswa sudah memiliki jasa D2 atau D3? Kalau D2 itu masuknya di semester 5. Kalau D3 masuknya di semester 7. Jadi masih ada kuliah 1 semester, kemudian wisuda. Tapi di situ ada proses sidang dan proses akademinya berjalan. Mohon maaf, cuman biayanya lebih mahal. Tidak termasuk beasiswa. Biayanya lebih mahal. Kenapa? Jumlah biayanya adalah konversi ini 15 juta. 15 juta konversi. Jadi yang dari D2 langsung S1, kemudian D3 langsung S1. Masuknya kalau D2 semester 5, kalau D3 masuknya di semester 7. Cuman biayanya tidak termasuk yang di dalam program beasiswa. Itu biaya normal 15 juta konversi. Ya, Prof, silakan lanjut. Ini chat tadi dari Pak Samsuryadi ini. Tim Indo adalah tim resmi dari Ainur atau dari pihak ketiga? Artinya tim Indo ini apakah bagian dari IAI Ainur itu sendiri? Oke, baik, kami izin jawab. Tim induk, tim lapangan adalah merupakan bagian dari representatif dari kampus. Kenapa? Karena SK dan surat tugasnya dari kampus. Jadi Bapak-bapak resmi nanti dapat SK dan surat tugas. Makanya insya Allah dalam waktu dekat akan kami sampaikan tim. Bagi yang belum mengisi form isian atau formulir tim induk, mohon untuk segera diisi. Pertanyaan ini yang dari Pak Ustadz. Jika sudah biaya pendaftaran, paskes dikembalikan nggak biaya pendaftarannya?
Gimana? Mohon maaf. Diangat. Jika sudah membayar biaya pendaftaran, pas tes nggak lulus, dikembalikan nggak biaya? Baik. Seperti kami sampaikan tadi, tes itu bukan untuk masuk atau tidak masuk. Bisa dikatakan mahasiswa itu tidak menjadi mahasiswa ANUR, misal kami, apabila yang tes yang sudah ditentukan tidak diikuti secara sempurna. Contoh, ada 3 hari yang sudah dijadwalkan, 1, 2, 3. Ternyata salah satu mahasiswa hanya mengikuti tes potensi akademik, berarti 2 tes tidak dilakukan dengan catatan apapun, baik ujur syar'i ataupun ujur lain ya. Maka itu dinyatakan mahasiswa itu belum diterima di kampus. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat tes masuk. Nah, adapun keseluruhan tes yang dilakukan 3 hari itu bukan untuk masuk atau tidak masuknya, lulus atau tidak lulusnya, tapi untuk pemetaan kampus saja. Karena ini menjadi solusi buat yang lain semua. Makanya dari sisi biaya menjadi solusi bagi orang yang terkendala biaya. Bagi orang yang punya terkendala waktu, maka juga menjadi solusi dengan dibantu itu. Bagi yang barangkali bersaing di kampus-kampus yang terkemuka belum masuk, ya insya Allah berpotensi masuk di kampus ANUR. Begitu Pak, Prof. Oke, terus pertanyaan lanjutnya, apakah dalam form pendaftaran ada keterangan siapa yang merekrut sehingga kita tahu bahwa ini rekrutmen dari siapa? Oke, ada di kolom setelah email ada rekomendasi. Di bawah email, walaupun mohon afwan Pak Yai, kemarin yang Pak Yai isi itu belum dicantumkan karena waktu itu masih yang lama ya, jadi belum kami edit. Dari kampus belum diedit, jadi belum ada kolom yang namanya rekomendasi. Jadi nanti misalkan Pak Yai Marjuki membangun 4 kelompok, maka semuanya itu rekomendasinya Pak Yai Marjuki. Bagi tim lapangan Pak Yai Marjuki berarti Pak Yai Marjuki. Nah, makanya di tim induknya rekomendasinya dari Al-Fakir, dari saya. Bagi tim lapangan adalah ke Pak Yai Marjuki. Mahasiswa juga ada di kolom setelah email itu ada rekomendasi siapa? Rekomendasinya Prof. Sugeng atau Pak Yai Marjuki atau Pak Ahmad Said gitu misalkan. Ada. Karena apa? Salah satu juga untuk mengecek bahwa ini kelompok siapa, di Google Form juga ada, insya Allah. Ya. Oke. Jadi nanti yang paling penting teman-teman adalah harus mencatat ya. Makanya asalkan mengikuti SOP-nya, artinya ada data manual, data Google Form sama data itu saya kira akan terrecord ya, kan nanti kan pasti ada evaluasi kan, ini kok ada mahasiswa ini dari mana kan keluar kan akan ada report kan, apalagi kalau kami nanti kita monitoring sekali lagi teman-teman tim rekrut dan inti ini bukan seperti marketing ya, marketing terus lepas, bukan. Kebetulan saya sendiri sebagai inisiator komunitas BOS Indonesia, jadi kami ingin memonitor teman-teman ini bahwa ketika ada kendala apapun kita harus bisa mencari solusinya, termasuk dalam konteks nanti B2G. Jadi gimana kita dengan government? Ini kan dari kampus swasta saja sudah berani mensubsidi total kuliah yang cukup besar. Gimana dengan swasta? Dengan CSR kan gitu. Kami enak. Jadi nanti ada banyak solusi. Yang penting adalah apa? Teman-teman daerah itu punya keinginan untuk bersekolah kan gitu loh. Kedua, jadi teman-teman jangan terfokus terhadap kendala ya kan. Ini menurut saya sebuah terobosan, inilah era disrupsi. Jadi kampus ini tidak hanya murni mencari semata juga ada istilahnya ada biaya keuangan. Kampus swasta aja berani seperti ini, kan seharusnya negara yang harus lebih berani lagi kan begitu. Saya kira ini sebuah solusi yang cukup bagus ya. Nah, kemudian ini tambahan Pak Ustadz nih. Pertanyaan dari Pak Samsuryadi juga, jadwal Zoom dalam proses belajar bagaimana? Setiap hari, weekend, atau ada materi bentuk video yang bisa diakses kapanpun oleh mahasiswa? Ya, baik, terima kasih Pak Samsuryadi ya dari Sulawesi ya. Untuk model belajar untuk yang online itu sudah ada. Jadi gini, nanti dalam proses perkuliahan setelah lulus tes nanti ada Propti. Propti itu pekan orientasi perguruan tinggi 2 hari. Nanti di situ akan dijelaskan terkait dengan mekanisme perkuliahan.
hari apa saja di semester 1, kemudian materi apa saja di semester 1, dosennya siapa saja, nanti di Propti itu sudah dilampirkan, sudah ditentukan. Pertama, hari pertama tentang kekampusan, visi misi dan target pencapaian, yang kedua adalah pengaturan jadwal, materi kuliah dan yang lain. Untuk S1, untuk S2 di Propti itu nanti ada namanya matrikulasi yang isinya adalah terkait dengan stadium general, seminar, kemudian yang kedua dengan pembagian materi kuliah, penjadwalan dan yang lainnya. Nah, jadi nanti saya di dalam hal ini belum bisa menyampaikan hari apa setiap satu semester berapa pertemuan, nah itu belum. Nanti akan disampaikan di Propti, di Pekan Orientasi Perguruan Tinggi setelah mengikuti tes dan dinyatakan masuk menjadi mahasiswa. Nanti insya Allah ada dijadwalkan. Ya baik Prof. Oke, lanjut. Ini dari Bapak Muhammad Atka ini. Pak, mohon maaf dari kampus buatkan brosur atau spanduk untuk kita pasang atau kita edarkan. Ya, sementara ini kami hanya bisa membuatkan player ya. Player yang digital, jadi bisa di-share digital atau spanduk nanti kami bikin mentahannya, silahkan dicetak masing-masing dengan mencantumkan nanti di situ bukan pengadakan perkuliahan Pak, tidak boleh. Karena beliau itu sangat anti kalau misalkan ada sesuatu yang berbenturan dengan regulasi pemerintah. Jadi jangan sampai ada kesan kelas jauh, jadi tidak boleh. Paling nanti di situ adalah sebagai pusat informasi pendaftaran kuliah beasiswa IAI Anur, sekedar spanduk, di situ adalah pusat informasi bukan perkuliahan ya. Jadi tidak boleh ada dosen, ada mahasiswa berkumpul di satu waktu dan satu tempat. Nah, itu kelas jauh, nanti berisiko untuk kampus pusatnya berisiko. Maka salah satu yang beliau ambil langkah adalah memberikan beberapa metode kuliah, weekend, 1 bulan 3 hari, semester pendek, dan all full daring. Begitu. Oke, jadi gitu ya, Mas Atka ya. Mungkin teman-teman juga sebagai tambahan ya. Jadi sekali lagi kampus ini bukan kampus baru. Jadi bukan artinya kampus ini bukan kelas jarak jauh lah ya. Online itu berbeda dengan kelas jarak jauh ya. Ya, online bukan PJJ, bukan PJJ. Ya, sebenarnya online itu kan kebijakannya kan memang awal memang ini pertama ada COVID, kedua memang era disrupsi. Jadi online itu kan langsung, sebenarnya kita ini kan juga walaupun jaraknya jauh kan langsung kita ini. Teman-teman ngobrol juga saya di depan, teman-teman, lah inilah teknologi. Ya kan? Dengan hitungan detik, bukan hanya jarak cuma di Indonesia, kita dengan Amerika kalau Zoom juga langsung. Inilah era yang luar biasa ya. Nanti tentunya negara semua ini akan mengikuti regulasi ya. Jadi sekali teman-teman ini kuliah online ini bukan artinya jarak jauh ya. Tempatnya jauh tapi sebenarnya secara komunikasi langsung. Ya kan? Jadi teman-teman ini bukan berpikir kuliah online itu seperti kuliah ya kitanya jaraknya jauh ya. Jadi kita makanya kenapa pemerintah juga istilahnya kampus merdeka, kebijakan beberapa online itu menjadi hal yang penting ya. Bahkan kalau di dunia usaha bisnis dengan era digital online seperti ini sangat efektif. Coba kalau ngumpulin ini aja berapa orang, 30 orang seluruh Indonesia kalau ngumpulin naik pesawat suruh ngumpul satu tempat udah berapa energi yang dikeluarkan. Tapi dengan dunia digital hanya dengan teman-teman duduk dengan membawa satu cangkir kopi di rumahnya masing-masing kita sudah bisa komunikasi dan sharing yang sangat cukup efektif ya. Nanti tentu didukung dengan offline. Jadi sekali lagi sekarang itu namanya era O2O, offline to online, online to offline. Offline mendukung online, online mendukung offline. Jadi era yang luar biasa ya. Makanya Prof. Rena Kasali selalu bilang disruption. Jadi era disrupsi itu memang era dahsyat ya. Teman-teman kalau tidak bisa mengikuti juga cukup berbahaya dalam konteksnya, artinya kita bisa ketinggalan. Oke, ada lagi teman-teman ya? Barangkali diusulkan Prof untuk kunjungan ke kampus pusat tim induk barangkali boleh kami fasilitasi. Oke siap. Jadi gini, nanti teman-teman akan kita mapping. Jadi gini, saya kebetulan ini bicara jangka panjang, apalagi teman-teman yang di daerah nanti akan secara mapping. Kebetulan saya sebagai konsultan mapping ya, jadi saya udah biasa kerja di mapping ya. Jadi pemetaan itu udah kerjaan saya pribadi ya. Jadi nanti kita mapping saya mengikuti pola government.
Contoh, saya pasti tim lapangan nanti kita kumpulkan, walaupun nanti secara online orang bebas kemana-mana, tapi secara area dia tetap harus punya secara offline dia punya acara mappingnya. Contoh ketika Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dengan 6 kota, ya kan? Nah, nanti kita mapping di sana. Karena nanti berhubungan dengan apa? Dengan pemerintah tingkat 1, dengan provinsi, kemudian dengan kabupaten kota. Karena kami pengen program yang bagus ini juga harus pemerintah tahu gitu loh, dan dia mendukung. Kan gitu. Kedua, kalau bisa dia akan support dong. Kan ini tidak murni total. Tadi pertanyaannya, Pak, bisa nggak ini murni? Nah, ini luar biasa. Seharusnya kalau tanya ke pemerintah, ya kan, swasta bisa nanti dengan CSR dan sebagainya. Tapi intinya adalah apa? Sebenarnya setiap pemerintah daerah harus mendukung. Contoh ketika subsidinya dari kuliah yang 58 juta tinggal 8 juta, pemerintah subsidi anggaran kan banyak di setiap APBD kan ada. Itulah nanti fungsinya teman-teman berhubungan dengan government, baik di tingkat eksekutif atau legislatif. Tentu legislatif karena berhubungan dengan regulasi ya, dengan perda nantinya tentunya kan seperti itu. Seperti kita di Cilegon kan wali kota punya keputusan nih, yang prestasi atau yang kuliah free 1.000 orang. Nah, dahsyat. Jadi teman-teman itu. Jadi nanti sekali lagi kita bicara teman-teman mengajak tim lapangan itu tidak hanya cuma sekedar ngajak, kita harus monitoring sampai lulus. Targetnya sampai lulus ya. Kita seperti itu. Oke Pak Ustadz, nih banyak pertanyaan nih. Nah, ini si kecil ya. Oke. Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Pak Anwar Usman lagi nih. Dari Makassar, 10 atau 12, mereka sangat ingin kuliah namun terkendala biaya. Ini tadi ya. Ya, tadi oke. Tadi intinya gitu ya. Jadi urusan nanti kita mappingnya lebih jelas, ini secara materi secara umum dipahami, tapi nanti ketika ada kendala jadi extraordinary ya, di luar SOP, di luar standar, oke lah, nanti kita carikan solusi-solusi lain. Jadi intinya adalah apa, kita punya aturan, punya SOP standar, kalau nanti ada keluar atau ekstra atau di luar ini, yuk kita carikan solusinya. Jadi itu teman-teman ya. Nah ini Pak Ustadz, ini dari Pak Saifur Rahman ini. Kapan offline ya? Insya Allah nanti akan diagendakan. Nanti akan direct dari kampus ke Palembang, ke Sumatera Selatan. Insya Allah akan kita lakukan di Desember ini, Insya Allah. Setelah dari Jawa Barat, Prof. Oh ini pertanyaan nih Pak Mas. Ya oke siap Pak Saifur ya, Pak Ilham. Semua calon mahasiswa yang kita rekrut di luar tim Indo dan lapangan itu ikut program beasiswa semua ya, Tat? Ya, jadi gini. Kewajiban tim lapangan itu merekrut mahasiswa beasiswa normal, Pak. Jadi yang bukan tim juga, tapi rekrutan tim lapangan itu menjadi mahasiswa beasiswa yang bayarnya normal 8 jutaan untuk S1, 9 jutaan untuk S2. Adapun beasiswa untuk tim kan hanya 3 jutaan. Begitu. Jadi termasuk itu rekrut yang direkrut oleh tim lapangan itu, yang di luar tim lapangan tim induk ada penerima beasiswa. Yang beasiswanya kategori beasiswa normal, bukan beasiswa tim. Oke Pak Ilham ya, sekali lagi sebenarnya judulnya aja kita program beasiswa ya, tapi kalau beasiswa untuk tim itu ada namanya subsidi lagi kan gitu loh. Sebenarnya konsepnya sebenarnya program subsidi lah, karena kalau normal tadi kan 58 juta. Jadi program beasiswa cukup 8 juta, karena dia tim cukup 3 juta kan begitu ya kan, tapi dengan syarat dia mengajak yang normal tadi yang 8 juta, artinya beasiswa normal kan gitu. Mungkin Pak Ilham mungkin baru ini nanti lama-lama paham lah. Itu ada di brosurnya ada Pak ya, dari di brosur tadi dia ada di flyer ada kan yang nanti beasiswa. Nah yang ditawarkan di flyer itu adalah program beasiswa normal ya kan. Jadi kalau di spanduk di flyer-flyer yang kita bikin itu adalah program beasiswa normal ya kan. Kalau khusus tim nggak ada di situ khusus ya. Jadi ada, kita nggak dibikinkan flyernya, itu kan bukan untuk umum, itu khusus namanya tim. Mungkin itu Pak Ilham ya. Ya siap Prof. Oke lanjut, ini apa lagi yang mungkin lewat, teman-teman silakan. Ini S3 berapa beasiswa untuk tim Indo? Nah.
Ya, beasiswa untuk tim induk adalah tidak ada di beasiswa S3, hanya beasiswa normal ya. Jadi Ya. untuk tim induknya nggak ada karena dianggap bahwa untuk beasiswa S3-nya hanya dengan yang offline dan online saja. Tapi normal sama, jadi untuk itu. Jadi Ini yang tadi- diberikan fasilitas untuk beasiswa tim itu hanya S1, S2. Ya, oke. Itu Pak ya. Jadi lanjut, Tat. Ya, baik. Tadi kami akan menjawab pertanyaan di luar untuk Pak Yai Marzuki ya. Bagaimana yang sudah lebih awal membayar pendaftaran melalui Bank Muamalat. Jadi insya Allah itu sudah termasuk mahasiswa yang sudah dapat langsung kartu mahasiswa, kartu tes ya. Dengan catatan nanti dikirimkan ke kami ID-nya sama PIN untuk membuka BSI-nya nanti bisa langsung keluar sehingga nanti diuploadnya yang muamalat. Ini Pak Yai. Jadi yang kemarin ada beberapa orang mahasiswa yang sudah membayar melalui Bank Muamalat, insya Allah itu sudah termasuk. Nanti akan dibukakan oleh operator dari pusat bahwa nanti dikirimkan PIN sama ID-nya. Insya Allah. Oke, itu untuk Pak Marzuki ya. Oke, tadi yang dari Musirawas Utara mungkin ini tadi ya, yang mungkin S3. Jadi gini, kalau S3 memang dianggap orang yang sudah secara finansial punya kemampuan, tapi juga ada program beasiswa yang offline dan online. Tapi secara offline lebih murah ya, karena normalnya 173 juta, ini cukup 47.700.000 ya. Program beasiswanya adalah kalau online justru lebih mahal ya kan, 70 juta. Tapi intinya ada subsidi lah ya. Jadi yang untuk S3 ya. Jadi gitu. Ya kan? Ya nanti kalau teman-teman kalau masih ada kendala lagi ya kita berarti ada cara pihak ketiga ya nanti tentu. Tapi kita fokusin teman-teman yang S1 S2 ya. Kalau S3 nanti kan udah punya kreativitas masing-masing lah. Mungkin itu. Ada lagi teman-teman? Langsung barangkali kalaupun langsung tidak di chat tapi langsung disampaikan. Ya, tanpa chat ya. Ini kalau di chat. Oke, silakan. Ada yang ini? Halo, yang angkat, silakan angkat ininya. Angkat. Jadi memang untuk teman-teman Sumatera Selatan kita agak ekstra cepat karena kemarin dari memang agak mohon maaf kalau ketika agak sedikit ini ya karena nanti kita akan fokusin juga untuk edukasi lanjutannya karena mereka hari Kamis ikut Zoom ya kan, ini kan hari ya kan kurang lebih belum ada seminggu kan gitu loh. Jadi memang ini Pak Ustadz Dr. Batiar yang harus penting adalah segera SK-nya saya lihat karena mungkin ada kekhawatiran teman-teman, waduh ini jangan-jangan saya ilegal kan itu yang jadi satu yang kan. Siap. Insya Allah besok SK-nya kami kirim. Ya kemudian, nah teman-teman untuk next-nya kita monitoringnya saya per provinsi ya. Jadi kalau Zoom bisa aja gabungan, tapi nanti untuk monitor grup itu adalah provinsi ya. Saya memang fokusnya adalah tim lapangan yang sekaligus mahasiswa. Jadi kalau kita Sumsel saya ingin monitoring Sumsel kan. Kalau bicara Lampung. Tujuannya apa? Biar tidak lepas. Jadi orang yang sudah bergabung di dalam tim, memang target kami adalah tim lapangan adalah sekaligus mahasiswa baik S1 ataupun S2 kan gitu loh. Tapi kalaupun dia bukan melanjutin juga nggak apa-apa sebenarnya kan gitu. Tapi kita harapkan kan lebih itu karena kita toh dia dapat subsidi kan luar biasa. Saya kira kan itu. Mungkin itu teman-teman. Profesor Prof formulir brosur digital ya. Oke, nanti kita ini dari Pak Rosid formulir brosur. Oke, nanti kita kirim ya. Nanti tadi padahal udah saya kirim di grup itu. Kan tinggal ya, nanti itu Prof yang diedit seperti dari yang hasil karya Pak Yai Marzuki itu pertama adalah brosur sudah dicantumkan koordinator induk dan lapangannya. Sehingga nanti bisa kontak personnya langsung ke beliau dan ke nomor pusat. Oh bisa. Jadi itu saya kira teman-teman kan era digital ini kan udah pinter-pinter ya kan ketemu. Sekarang aja kita ini angkatan tua ini seharusnya kalah sama yang muda-muda saya lihat kan itu. Sekarang inilah namanya era disrupsi.
era digital. Kalau dulu banyak ngeluarin brosur, kertas, nyetak yang tidak efektif, ya kan? Sekarang cukup dengan digital, ya kan? Orang udah bisa ini kan. Tapi yang perlu dipahami sekali lagi teman-teman, mungkin yang karena dengan era sekarang ini sekali lagi kampus kita adalah yang dengan murid siswa terbanyak di bawah Kemenak ya. Jadi kalau di bawah Kemendikbud itu adalah kampus Pamulang, dasar di atas 100.000 dia punya mahasiswa. Kalau kita sudah data terakhir 37.000 Pak Ustadz ya. Jadi kita, jadi ini bukan mohon maaf, ini bukan kampus yang baru kemarin sore nyari murid, sebenarnya tidak. Ini kampus yang memang memberi solusi karena tadi ada historicalnya, karena dia memperjuangkan. Karena apa? Sayang ketika ada dosen ada guru yang awalnya tidak dapat sertifikasi karena pemerintah nggak semuanya bisa mengangkat menjadi ASN. Makanya gimana dia bisa mendapatkan istilahnya subsidi dari pemerintah biasanya lewat sertifikasinya kan gitu loh. Nah, ini sebuah solusi sebenarnya, sebuah terobosan yang sangat luar biasa dari kampus ya IAIN Anur gitu loh. Jadi sekali lagi ini sebuah solusi, ya kan. Kemudian di dalam era disrupsi sekali lagi kita jangan sampai kita adik-adik kita, anak-anak kita nggak kuliah dengan alasan jarak dan sebagainya, ya kan. Makanya kenapa kita pantau? Karena ini subsidi, jadi orang jadi tim lapangan pun bisa jadi setelah bayar 3 juta ada kendala. Kan kita juga harus beri solusi, jangan sampai kita ini tadi istilahnya ada ujrohnya, tapi jangan lupa adik-adik kita ini kan kita monitoring 3,5 tahun kalau S1, kalau S2 2 tahun kan gitu. Makanya sekali lagi teman-teman, makanya di pojok ini ada BOS Indonesia, kami membangun komunitas yang seluruh Indonesia juga, yang nanti bergerak di bidang monitoring di bidang ekonomi, ya kan? Karena intinya solusinya memang seperti Profesor Safi Antonio, masalah umatnya ada 3. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kebodohan, yang ketiga adalah perpecahan. Nah, perpecahan itu dimulai dari miskin dan bodoh. Makanya kita harus berantas itu. Ya, nah itu banyak nanti bicara di edukasi berikutnya. Ya kan intinya teman-teman setelah itu kita siap offline ya, tapi offline-nya tapi ingat online tetap jalan. Kami ke Sumsel tapi kalau malamnya kan bisa online, bisa seluruh Indonesia. Nah, itulah era sekarang. Kalau dulu kan nggak bisa, bayangkan kalau seluruh Indonesia ini 38 provinsi, kalau kita offline ya habis muter-muter energinya terlalu besar. Tapi dengan konsep online dan offline, maka segala informasi, segala edukasi akan bisa kita jalankan. Mungkin itu. Mohon maaf, kampus akreditasinya belum dicantumkan. Nah, ini Mas Atka ini nggak mengikuti dari awal nih kelihatannya dia. Ya kan itu dicek di Google ya, pangkalan data dikti itu langsung aja UIN Universitas IAI Anur itu langsung keluar ya. Ini tadi kita tampilkan, mungkin ditampilkan lagi juga nggak apa-apa. Ini ya teman-teman, ini era digital ya, jadi sekarang nggak bisa bohong-bohongan ya. Jadi ini dicek aja, ini ya kan nih profil ya, jadi di pangkalan data ada kan nih aktif baik plus ya, bintangnya ada 3 ya. Nah, jadi ini secara akreditasi kampusnya secara total ya. Secara lembaganya akreditasinya sangat baik, bintangnya 3. Nah ini sangat baik kan, makanya ini bintangnya ada 3 ya kan gitu loh. Jadi ini yang punya bukan dari kita, ini dari pangkalan data sumbernya, ya kan. Jadi teman-teman sekali lagi sekarang era digital, jadi semua informasi juga bisa diakses. Jadi meyakinkan bahwa teman-teman bahwa kita istilahnya kalau orang marketing memasarkan produk knowledge-nya kita nggak main-main gitu loh. Jadi makanya saya sepakat kita akan teman-teman yang mau lebih serius lagi biar ada sense of belonging misalnya, rasa memiliki. Kebetulan Mas Atka ini memang udah S1, dia mau ngambil S1 lagi nih Pak Ustadz nih. Jadi kelihatannya dia semangat nih. Ya dia makanya kemarin saya kirim, loh mana kok S1-nya tadi masukin, loh yang di ini lembar SMA, biasanya mau S1 lagi, oh bagus, kan gitu. Kalau bisa saya sepakat, kapan kita ke kampus, teman-teman yang memang ini, kita ketemu sama mungkin tambah yakin, gitu loh Pak Ustadz. Iya betul, nanti akan kami fasilitasi. Siap. Kalau misalkan sepakat tim induk semua kita berangkat, kan ada 100 orang tuh ya. 100 orang, kalaupun yang ikut 50%-nya berarti 50 orang. Nanti audiensi dengan Pak Rektor dan Senator di sana, dengan senang hati tinggal dijadwalkan aja. Tapi paling tidak, barangkali gini, pekan depan itu kita evaluasi, Prof. Jadi evaluasi pertama nanti besok akan kami kirimkan surat tugas dan SK, terus kemudian nanti langsung action ya.
langsung melakukan syiar ke masyarakat. Nanti pekan depan kita coba evaluasi koordinator induk yang sudah punya tim lapangannya berapa orang gitu. Nanti insya Allah di pekan depan. Nah, insya Allah. Nah, sekaligus juga membicarakan apakah akhir tahun kita ke sana, kemudian wisudanya kan di kami itu ada 2 kali sampai 3 kali wisudanya. Jadi apakah dalam momen wisuda, apa dalam momen syukuran universitas dari IAI ke universitas itu juga boleh. Di kampus kami itu selalu ada tamu setiap pekan dari kementerian, dari unsur-unsur lain. Jadi sehingga ketika ada tamu kunjungan itu sangat dimuliakan, insya Allah beliau, karena salah satu amalan Pak Rektor itu adalah ihtiramun duyuf, mengikuti amalan Nabi Ibrahim, menghormati tamu, sangat-sangat menghormati tamu. Apalagi ini menjadi bagian dari tim induk, sangat-sangat akan dimuliakan. Barangkali terakhir dari saya closing bahwa terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di kami sebagai bentuk perjuangan pendidikan, pejuang pendidikan untuk menyampaikan program beasiswa ini. Insya Allah secara data Bapak-Bapak sudah masuk di server pusat, tinggal insya Allah realisasi surat tugas dan SK-nya, mudah-mudahan besok sudah bisa kami berikan. Dan bismillah mulai hari ini kita sudah lebih panjang lagi langkahnya, lebih banyak lagi silaturahim dengan sistem yang model Pak Kiai Marzuki tadi, bukan memancing tapi menjaring. Kalau memancing kan personal, satu persatu waktunya habis dan efeknya kecil. Tapi kalau menjaring, mendatangi ketua lembaga, misalkan pengawas Kemenak atau pimpinan pondok pesantren atau kepala sekolah, itu sistemnya menjaring, sehingga ketika datang ada potensi-potensi yang bisa 2 atau 3 orang bisa kita dapatkan. Selamat berjuang, mudah-mudahan Allah ridho dengan langkah kita yang kita lakukan pada malam hari ini, dan ini menjadi bagian dari satu cita-cita bangsa kita ingin melakukan sebuah perubahan melalui pintu pendidikan, insya Allah. Terima kasih atas segala kesempatannya, Prof. Terima kasih kepada sahabat mulia kami. Monggo barangkali kalau ada yang mau ini setelah kami akhiri, atau ada yang mau masih menambahkan, atau barangkali ada yang ditanyakan secara langsung, tidak melalui chat. Ya. Silakan. Izin, Prof. Silakan Pak Saifur Rahman ya. Oke, ini saya batasin sampai jam 22.00 ya. Iya, betul. Ya. Ayo lanjut, silakan. Ya, terima kasih, Prof. Jadi gini, supaya semangatnya ini selalu meningkat gitu, Prof, ya, untuk program ini. Gitu. Pak berkenalan dulu Pak, sambil kawan-kawan yang lain bisa lebih kenal. Ta'arufan dulu Pak, ta'aruf. Oh iya. Iya, baik semua sahabat-sahabat dari tim induk seluruh Indonesia yang bergabung di sini, dan juga Prof Bakhtiar dan juga Prof Sugeng ya. Saya Saifur Rahman dari Palembang, dan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan baru bergabung dalam minggu inilah di sini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan adanya program ini. Dan di sini kita bisa banyak belajar, insya Allah. Apalagi kenal juga dengan Pak Kiai Marzuki dan yang lain-lain nantinya, insya Allah. Ini sangat senang sekali kami. Ini Prof, supaya semangat kita ini semakin hari semakin meningkat, maka yang pertama saya menginginkan yang tadi yang Prof Bakhtiar sampaikan, bahwa SK ini segera disampaikan. Yang kedua, dengan itu kita kan segera merekrut tim lapangan ya, lapangan. Ketika tim lapangan ini terekrut, kalau bisa memang pertemuan offline itu segera, sehingga SK fisiknya itu bisa kami terima sekaligus tatap muka dengan siapa begitu. Nah, jadi dari tim pusat siapa yang nanti hadir ke sini, nah nanti kami bisa tatap muka, karena memang kita ini beda gitu ya, pertemuan lewat Zoom meeting dengan tatap muka langsung ini memang masih terasa beda sekarang ini gitu. Sekarang ini ya, insya Allah kalau semangat bisa ditularkan, tapi ketika kita tatap muka dan ada pertanyaan-pertanyaan langsung ini, itu akan lain gitu, apalagi tahap-tahap awal seperti ini gitu ya. Kami harapkan
kami dikasih berapa waktu untuk segera mengumpulkan tim lapangan, lalu dengan SK mereka dan kita segera tatap muka di lapangan. Kemudian yang kedua, saya secara pribadi sangat senang sekali ketika ada kampus di Palembang tadi ya, di Palembang ini. Ya di daerah Sako, Pak. Di Sako ya. Ya. Ya, kalau tim induk di Sumatera Selatan ini nampaknya juga banyak yang berpotensi menjadi dosen ini nanti. Masya Allah. Boleh. Iya. Nah, ini kan bisa kami sekalian belajar gitu. Barangkali juga kalau menjadi dosen An-Nur ini kan kalau untuk S3 juga ada prioritas tertentu gitu. Ada beasiswa khusus nantinya insya Allah. Ada kebijakan lain gitu. Kalau sudah S2-nya di An-Nur, terus kemudian berpotensi menjadi dosen An-Nur, pasti ada skala prioritas dan ada satu fasilitas yang diberikan nanti. Iya. Terima kasih, Prof. Iya. Itu saja, Prof. Mudah-mudahan ini jadi silaturahim kita yang nanti semakin menambah semangat kita untuk beramal dan berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Kami sudah diajak bergabung di sini. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan, Prof. Oke, silakan Ustadz Bahtiar. Nah, jadi insya Allah mapping ke Sumatera Selatan nanti setelah Jabar. Mungkin di pekan kedua nanti Pak Saifur Rahman insya Allah di pekan kedua akan kami mapping ke sekaligus kami ke kampus, terus kemudian langsung ke Sumatera Selatan. Kami sering ngisi di RRI Palembang, Pak. Saya secara ini udah hampir 2 tahun ini sering ngisi di RRI. Nah, kami biasa stay-nya di Sako di daerah Kenten. Nanti alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Iya, nanti kawan-kawan yang dari kabupaten kan bisa hadir kalau Prof datang ke sini. Nah, betul. Boleh. Nanti dari Muara Enem, dari Tanjung Enem, dari Kayu Agung, Lubuk Linggo juga ya. Lubuk Linggo. Insyaallah. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Insyaallah sama-sama. Silakan Pak Yai Marjuki, barangkali ada yang mau disampaikan Pak untuk kami silakan. Sedikit kami sampaikan, beliau ini adalah tokoh kami, guru kami juga. Beliau punya 12 cabang rumah tahfidz dia baik di Jawa Barat ataupun di Banten ya. Masya Allah, sekaligus juga di Lombok beliau juga punya beberapa pesantren. Maka alhamdulillah dikasih kemudahan dan kemurahan dari Allah bisa langsung 4 grup langsung dapat. Dan sudah mahasiswa, jadi tim lapangan sudah punya mahasiswa, alhamdulillah. Silakan Pak Yai, barangkali ada hal-hal yang buat kami ini kan, Pak Yai Marjuki. Untuk masalah yang lain, ada satu mungkin pertanyaan. Kalau tadi wisuda udah disebut ya S1, S2, S1 2 juta, S2 2,5 juta. Cuma untuk S3-nya itu belum tertera ya. Atau ada di di brosur ya? Di brosur, Prof berkenan dibuka, Prof wisuda, tapi di brosur kayaknya belum ya. Untuk wisudanya kayaknya nggak terlalu jauh dari itu. Dari nanti coba lihat, mudah-mudahan udah tercantum. Terus Prof di pembiayaan S2. Di sini wisuda masih belum tercantum. Belum tercantum. Ya. Masih belum tercantum, wisudanya masih belum tercantum. Biasanya sih nggak terlalu jauh beda ya. Biasanya kalau ini satu paket dengan ujian tertutup terbuka, nanti di dalamnya ada wisuda. Kalau pengalaman kami kemarin di UIN Raden Intan di Lampung, 3.500.000 untuk wisuda khusus untuk toga dan perlengkapan snack dan yang lain-lain itu 3.500.000. Itu standar kami di UIN Raden Intan ya. Barangkali bisa ada kesamaan atau mungkin bisa lebih. Nanti insya Allah kami coba tanyakan untuk lebih detailnya untuk wisuda S3. Ya. Terima kasih Pak Yai. Ya, yang berikutnya ini apa nih Ustaz? Ini masih menjadi teka-teki dan tanda tanya dari teman-teman tim ini. Karena teman-teman tim itu banyak yang sudah S2, kepingin untuk S3. Itu selalu menjadi pertanyaan. Bahkan dari Riau kemarin mau ngajak temennya itu, kebetulan ada teman saya dulu waktu di Mahat di Lombok itu, saya minta jadi tim lapangan. Bahkan ada
teman 12 orang itu untuk ikut untuk dokter. Cuma siap. ini masih jadi pertanyaan terus itu. Loh, kenapa kalau offline-nya itu justru lebih murah dibandingkan dengan online-nya gitu. Itu jadi pertanyaan terus itu. Sementara seharusnya menurut logika itu kan offline itu butuh tempat dan sebagainya. Andai kata dia ya mungkin dari segi biaya waktu offline juga ya memang ada ya. Terus online kurang untuk dari segi dari segi biaya. Tapi kok kenapa terlalu jauh gitu perbedaannya gitu, antara yang offline dengan online dari 47 sampai 70 sekian gitu ya. Itu terlalu jauh itu perbedaannya. Ini teman-teman itu selalu bertanya itu pertimbangannya itu gimana kok terlalu jauh gitu Baik. Perbedaannya begitu. Mungkin saya Terus yang jawab, kedua, Prof. sebelum dijawab Ustaz, ini. Mohon maaf, kebetulan anak-anak juga santri-santri kita yang di Anur gitu kan punya kenalan. Saya lupa tuh namanya yang ada di brosur itu, yang ada di brosur yang juga mungkin jadi tenaga pengajar di Anur itu. Beliau kemarin menginformasikan masih ada masih ada kemungkinan katanya kan itu. Tapi belum bisa kita umumkan, kata beliau itu bisa jadi nanti ada kemungkinan untuk biaya S3 itu mungkin akan berkurang katanya itu. Ini gimana ini? Apakah belum ada bocoran-bocoran atau informasi gitu? Ini langsung dari tim yang Anur yang langsung tinggal di sana. Afwan Ustaz ya. Karena kemarin ini informasi dari anak gitu. Yang langsung connect ke itunya. Saya lupa Pak siapa namanya ya. Saya lupa. Pak Irham bukan? Pak Irham bukan, Bro? Pak Ki. Yang ada di brosur lama, nomornya ada di brosur lama. Di Oh, brosur Pak lama. Sepriandi kali. Ya, Pak Sepriandi ya. Mungkin kami tidak akan gini. Pertama, untuk masalah kenapa offline lebih murah ketimbang online. Offline itu di samping ada biaya kuliah, ada biaya perjalanan. Jadi transportasi selama 3 tahun kan berarti 3 tahun itu 6 semester, untuk S3 itu 6 semester. Jadi ditempuh dengan biaya perjalanan sudah diperhitung bahwa kalau misalkan ada mahasiswa kami dari Lombok taruh, 1 kali perjalanan kan PP misalkan 2.500.000 dari Lombok sampai ke Lampung ya. Atau mungkin bisa lebih, bisa jadi 3 juta. 1 kali PP, misalkan ngambil SP online, offline 12 hari di sana. Ketika 6 kali berkunjung kan udah bisa dinilai nominal, misalkan 1 kali keberangkatan 3 juta dikali 6 berarti 18 juta. Nah, itu kalau yang dari Lombok. Tapi kalau ada yang dari Berau, dari Kalimantan yang lebih jauh lagi, atau dari Ambon yang lebih jauh lagi. Nah, perhitungan kampus yang kami analisa itu demikian. Sehingga kenapa yang offline itu lebih murah? Karena ada kos perjalanan transportasi. Nah, sementara kalau yang online itu dengan tidak meninggalkan tempat tugas, ada di kediaman masing-masing, tidak ada kos untuk transportasi, maka biayanya seperti itu. Mudah-mudahan informasi yang tadi bisa menjadi kenyataan gitu. Tapi kami di kampus pusat secara di tingkat nasionalnya belum ada informasi bahwa mau ada perubahan. Syukur-syukur ada perubahan sehingga kami bisa membantu kawan-kawan yang rencana ngambil doktoralnya bisa lebih mudah, mudah-mudahan jadi 50 gitu Pak Yai. Yang online jadi 50. Amin. Insyaallah. Ya begitu barang tadi kenapa yang online lebih mahal, yang offline lebih murah, karena sudah dipertimbangkan ada kos tambahan yang untuk transportasi dan biaya hidup sama mengikuti offline kayaknya begitu. Itu hasil analisa saya dari kampus demikian. Ya. Oke. Silakan Bro. Barangkali masih ada cukup waktu. Oke, terima kasih Pak Ustadz Marzuki. Ini satu lagi nih dari Pak Saifur Rahman, ada pertanyaan lagi. Oke, silakan Pak
Sekali lagi, Pak Saipur. Ya, izin Prof. Hmm. Kemarin itu kan kita mendapatkan arahan bagaimana merekrut tim induk ya, bagaimana tim induk itu dibuat sesuai dengan kedaerahan gitu ya. Bagaimana per kabupaten kota itu ada tim induk masing-masing gitu ya. Ada kawan yang menanyakan bagaimana kalau tim induk di sebuah kabupaten atau kota itu kemudian punya koneksi dengan orang yang berpotensi jadi tim lapangan tapi di luar kabupatennya gitu. Apakah bisa itu masuk di dalam tim induk beliau ataukah bagaimana gitu. Karena kadang-kadang kan ada koneksi yang baik tapi di luar wilayahnya. Itu Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, kita secara SOP kita memang tadi kan ini kan namanya dunia disrupsi tadi ya. Jadi antara online dan offline. Jadi secara offline dia memang mapping area sesuai dengan kewilayahan ya. Biasanya kita sesuai dengan government. Nah, tapi kalau untuk online ya bisa gitu. Jadi nanti itu namanya extraordinary di luar pakemnya namanya. Bisa, Pak. Nggak masalah. Bisa Karena ya? kita yang nggak masalah, karena kita memang targetnya adalah apa? Kita ini memang era disrupsi ini mau nggak mau, suka nggak suka, memang O2O ini memang saling menopang gitu loh. Tapi kenapa kita bicara offline, harus struktur kedaerahannya sesuai dengan wilayah, karena nanti kita berhubungan dengan government, kebijakan, policy kan nggak masalah. Contoh orang Morenim ternyata yang ngajak kuliahnya orang Palembang, ya kan? Tapi ketika kalau bicara nanti urusan pemerintah kan tetap di Morenim. Iya, iya, iya. Itu. Oke, saya kira no problem, tidak masalah. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Oke, Pak Ustadz. Ya, cukup barangkali. Saya rasa cukup, Prof. Tinggal closing sama Prof. Silakan. Paling tadi terakhir dari kami, terima kasih. Alhamdulillah kebersamaan kita, walaupun tinggal 25 lagi ya, tadi dari 30 sekian. Terima kasih yang sudah sampai akhir. Kami ucapkan selamat beristirahat dan selamat berjuang untuk membantu sesama dengan pintu pendidikan ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh juga buat kita insya Allah. Terima kasih, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak yang menyimak dari pembicaraan kami tadi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat semua, Ustadz Marzuki dan teman-teman di Sumatera Selatan, dari Sulawesi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih, ini sebagai start awal ya sebenarnya, karena saya memahami bahwa teman-teman ketika bicara pendidikan ini kita juga bukan hati-hati, ya cukup hati-hati ya, makanya teman-teman nunggu surat tugas dan sebagainya, oke nggak apa-apa, tapi insya Allah besok clear ya kan, secara digital ya. Nah, kemudian nanti kita nanti akan ada jadwal sampai tanggal 25 kita adalah namanya online. Jadi nanti ada edukasi tim lapangan sama rekrut mahasiswa. Jadi nanti teman-teman tinggal gabungin aja. Nanti kita ada jadwal sampai tanggal 25 ya. Yang secara tersusun programnya, artinya terukur ya, tanggal berapa. Di luar sisi itu nanti kita bisa mengadain baik online ataupun offline ya. Artinya kita gimana target di tanggal 25 kita teman-teman udah mencapai sesuai dengan yang diinginkan kan gitu. Tapi apapun hasilnya jangan khawatir, yang penting siar baik ini harus disampaikan ya kan. Masalah nanti hasilnya seperti apa kan, teman-teman seperti tim lapangan ketika dapat ternyata nggak mencapai 15 ya, ternyata dapat 10 kan juga ujroh tetap diberikan. Artinya apa teman-teman, tetap kenapa harus ada targeting, karena kalau bekerja tanpa ada kontrol terukur maka susah untuk mengevaluasinya. Oke, saya kira teman-teman itu aja. Terima kasih. Ya kan? Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita jumpa kepada edukasi, monitoring dan evaluasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.